Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sampai dengan saat ini. Saya dalam video kali ini ingin menyampaikan kepada seluruh Bapak Ibu guru dan para kepala sekolah guna melaksanakan persiapan menuju tahun ajaran baru 2020-2021. Meskipun saat ini kita masih menunggu edaran resmi dari pemerintah apakah dapat dilaksanakan pembelajaran tatap muka atau melalui jarak jauh daring. Namun kita di sekolah tetap menyiapkan segala sesuatunya sesuai dengan instruksi ataupun surat keputusan bersama 4 menteri. Untuk itu mari kita kaji bersama apa isi dari SKB 4 menteri tersebut. Akan kita saksikan dalam video ini. Mari Bapak Ibu, nanti silakan Bapak Ibu memberikan komentar. Jangan lupa menekan tombol merah, lonceng merah, subscribe guna mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih. Kita masuk dalam kajian SKB 4 Menteri. Baik Bapak Ibu, ini salinan lampiran keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Ya, ini nomornya. Silakan dicek di grup, sudah dikirim ataupun melalui pencarian di Google. Yaitu tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi corona virus disease atau COVID-19. Ini satuan pendidikan berada di zona kuning, oranye, merah dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Ini poin yang pertama. Dan tetap melanjutkan belajar dari rumah atau disingkat dengan BDR sesuai dengan surat edaran Menteri nomor 4 tahun 2020 yang lalu. Selanjutnya kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah pada semua jenjang ini, semua tingkatan wajib mengisi daftar periksa di laman data pokok pendidikan Dapodik, Kemendikbud, dan EMIS pada Kementerian Agama untuk kesiapan tersebut. Selanjutnya pemerintah daerah wajib memastikan, ya, ini mungkin bisa dibaca lebih lanjut Bapak Ibu. Nah, ini tidak memperbolehkan pembelajaran tatap muka apabila satuan pendidikan yang belum memenuhi standar daftar periksa, ya, di Dapodik. Kita lanjut ke substansinya langsung, ya. Ya, di sini mungkin ada sedikit Bapak Ibu. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan zona hijau dilakukan dengan penentuan prioritas. Jadi prioritas pertama untuk bulan Juli ini adalah sekolah menengah, ya, SMA, SMK, MA, SMP, MTS, ya, paket B. Selanjutnya baru diikuti 2 bulan kemudian, yaitu sekolah dasar, madrasah, ibtidaiyah, paket A. Dan yang terakhir ini PAUD, non formal, TK Raudatul Atfal, dan TK luar biasa. Ini paling cepat 2 bulan setelah SDMI. Pembelajaran tatap muka di sekolah ini khusus di daerah zona hijau melalui 2 fase, ya. Fase yang pertama adalah masa transisi berlangsung selama 2 bulan. Jadwal pembelajaran itu diatur oleh satuan pendidikan, disesuaikan. Bisa dilakukan dengan pembagian rombel atau rombongan belajar melalui shift. Misalnya pagi jam 8 sampai jam 10 satu shift,
Kemudian jam 10.15, 10.30 sampai dengan 12.30 untuk satu shift. Hal ini dilakukan merupakan pilihan yang dapat diterapkan di sekolah Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu jumlah anggota rombelnya sedikit, di bawah 15 siswa, ini dapat melaksanakan satu shift saja. Jika sudah melebihi di atas 15 siswa, maka pilihannya dapat dilakukan 2 shift, karena mengingat ada protokol physical distancing atau menjaga jarak di dalam kelas minimal 1,5 meter per setiap siswa. Namun ini merupakan pilihan-pilihan yang dapat dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu sesuai dengan kondisi di sekolah masing-masing, dengan memperhatikan kondisi kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan. Dilanjutkan setelah 2 bulan masa pertemuan tatap muka, masa transisi, masuk ke masa kebiasaan baru. Ya, masa kebiasaan baru ini nanti akan dikategorikan normal, sudah bisa normal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, tempat cuci tangan, dan juga menggunakan pengukur suhu tubuh. Sekolah yang atau madrasah yang berasrama yang berada di daerah zona hijau dilarang membuka asrama dan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan selama masa transisi. Pembukaan asrama dan tatap muka di satuan pendidikan tersebut dilakukan secara bertahap pada masa kebiasaan baru atau new normal setelah 2 bulan masa transisi. Artinya kalau Juli, nanti September baru bisa dimulai melalui bertahap. Ini misalnya jika lebih kecil sama dengan 100 peserta didik, ya, itu bulan pertama di bulan September bisa 50%, bulan Oktober baru dilaksanakan 100%. Jika jumlah peserta didik di atas 100, maka bulan pertama itu 25%, bulan kedua 50%, bulan ketiga 75%, dan bulan keempat 100%. Bagi satuan pendidikan yang sudah memulai pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang berada di zona hijau, orang tua tetap dapat memilih untuk melanjutkan belajar dari rumah bagi anaknya. Jadi tidak ada paksaan Bapak Ibu. Orang tua wali berhak memilih melanjutkan belajar dari rumah atau tatap muka. Nah, pemerintah dan Kanwil Kemenak atau kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib menutup kembali pembelajaran apabila ada terindikasi kondisi tidak aman atau risiko meninggal. Ya, ini masa transisi paling cepat dilaksanakan Juli 2020. Masa kebiasaan baru nanti di September 2020. Ini khusus untuk jenjang menengah, ya. Ya, untuk pendidikan dasar paling cepat September, dan selanjutnya nanti PAUD di November 2020. Kondisi kelas, jarak minimal 1,5 meter, maksimal 18 peserta didik per kelas. Ya, tadi saya sampaikan 15, mungkin di sini lebih banyak sedikit 18 peserta didik. Kisarannya ya antara 15 sampai dengan 18 peserta didik. Silakan nanti disesuaikan Bapak Ibu. Jumlah hari dan jam pembelajaran itu sebagaimana saya sampaikan tadi, Bapak Ibu dapat memilih atau mengatur sendiri di sekolah sesuai dengan jumlah peserta didik dan kondisi warga satuan pendidikannya.
Perilaku wajib yang harus dilaksanakan yaitu wajib menggunakan masker, ya, masker kain, kemudian cuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer, tidak melakukan kontak fisik bersalaman dan cium tangan, ya, menerapkan etika batuk atau bersin. Ini nanti disampaikan kepada seluruh siswa-siswinya. Kemudian juga kondisi medis warga satuan pendidikan sehat, tidak mengidap penyakit penyerta, ya. Kemudian tidak memiliki gejala COVID-19. Selanjutnya kantin untuk masa transisi tidak diperbolehkan. Di masa new normal atau era baru boleh beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan, ya. Disarankan di masa transisi Bapak Ibu orang tua wali untuk membekali siswa-siswinya dengan makanan dan minuman dari rumah. Selanjutnya kegiatan olahraga ekstrakurikuler tidak diperbolehkan, disarankan tetap melakukan aktivitas fisik di rumah. Di masa new normal diperbolehkan, kecuali kegiatan dengan adanya penggunaan alat atau fasilitas yang dipegang oleh banyak orang. Tidak diperbolehkan di masa transisi ada kegiatan selain pembelajaran. Kalau di masa new normal diperbolehkan dengan menjaga protokol kesehatan. Ya, ketentuan khusus peserta didik yang di daerah zona kuning, oranye, dan merah. Zona ini dapat dicek di web Satgas Covid. Ini tetap melanjutkan belajar dari rumah. Peserta didik dari daerah zona kuning yang baru pulang dari luar daerah, yang daerahnya dikategorikan kuning, oranye, dan merah, atau mungkin baru pindah, ini diwajibkan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari jika tidak ada gejala COVID-19. Tugas dan tanggung jawab memastikan satuan pendidikan untuk mengisi daftar periksa di Dapodik atau EMIS. Ya, menentukan, ya, satuan pendidikan berdasarkan hasil evaluasi. Ini berkoordinasi dengan gugus COVID. Ya, silakan Bapak Ibu nanti ini dibaca lagi lebih rinci, namun yang pokok-pokok, yang inti dari apa yang perlu kita ketahui sudah saya jelaskan tadi. Untuk itu mari kita sama-sama secara bahu-membahu, Bapak Ibu guru, kepala sekolah, untuk menyiapkan, ya, ketersediaan diantaranya bagi operator sekolah mengisi daftar periksa di Dapodik. Kemudian Bapak Ibu kepala sekolah memastikan ketersediaan toilet bersih, sarana cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, dan penyemprotan disinfektan sebelum memulai pembelajaran tatap muka. Kemudian untuk mengakses fasilitas kesehatan ini harus dipastikan setidaknya ada akses ke puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya. Kemudian menerapkan area wajib masker, ya. Wajib masker, Bapak Ibu. Jika ada warga sekolah yang hadir sekolah tidak menggunakan masker, maka tidak diperbolehkan masuk di area sekolah atau area wajib masker. Memiliki termogan pengukur suhu tubuh. Silakan Bapak Ibu yang belum mengalokasikan anggarannya, meskipun nantinya ada kemungkinan akan ada bantuan dari gugus COVID atau dinas kesehatan, namun Bapak Ibu juga bisa mengalokasikan anggaran termogan ini di dana BOS. Kemudian juga Bapak Ibu senantiasa memetakan, ya, warga satuan pendidikan yang terindikasi
sakit atau kurang sehat, ini dapat sementara waktu belajar di rumah, ya. Kemudian jika ada riwayat perjalanan ke daerah zona kuning, oranye dan merah, harus menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari. Tanggung jawab dan kebersamaan kita dalam menjaga situasi ini adalah demi untuk keamanan dan kesehatan seluruh warga kita saat ini. Juga Bapak Ibu Kepala Sekolah membuat kesepakatan bersama komite sekolah dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya. Nah, ini contoh jarak di dalam ruangan, ya. Ya, nanti Bapak Ibu bisa melihat jarak antar siswa ini. Ya, pengaturan lalu lintas satu arah dari lorong, koridor dan tangga jika tidak memungkinkan memberikan batas pemisah. Ya. Baik Bapak Ibu, ini mungkin beberapa poin penting dari SKB 4 Menteri ini. Tetap semangat, dan bagi para kepala SMP kita masih menunggu edaran resmi. Selanjutnya untuk Bapak Ibu kepala SD dan TK, PAUD, RA, MI juga terus menyiapkan sarana dan prasarana di sekolah masing-masing, jaga kebersihan dan mengatur segala sesuatunya demi untuk kesiapan kita melaksanakan pembelajaran di tahun ajaran baru ini. Demikian Bapak Ibu, nanti dapat menunggu informasi selanjutnya dan dapat diikuti di video-video kami selanjutnya. Untuk itu jangan lupa Bapak Ibu menekan tombol subscribe, lonceng merah, supaya dapat nantinya notifikasi video-video terbaru, informasi terbaru dari saya. Jika memang video ini bermanfaat, silahkan Bapak Ibu share dan like, ya. Untuk komen silahkan di bawah video ini, nanti akan saya jawab jika memang ada pertanyaan-pertanyaan. Demikian Bapak Ibu, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.